dimakan, talasnya dimakan, ininya ininya dimasak. dimasak, ini dikonsumsi. Selamat pagi sahabat folder desa. Hari ini saya ada di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Hari ini saya berkunjung ke kebun Tales Pratama, kepunyaan Bapak Imam Fahrul Rozi di Desa Sokawera ini. Kita akan ngobrol jauh seperti apa budidaya tales ini dan apa saja kegunaannya. Gitu. Pak, ini Pak Imam ya Pak, sudah berapa lama budidaya Tales Pratama ini Pak? Alhamdulillah kalau budidaya ini berarti sudah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, cuman awal-awalnya kita sedikit demi sedikit, kita pun dulu bahasanya belinya jauh di Bogor. Nah, dengan harga masih mahal banget. Ternyata ketika kita tanam, anakannya ditanam lagi yang awal tidak berbuah. Karena awal tanam anak pertama sebelum 3 bulan itu kita ambil banyak banget. Ternyata ditanam ditunggu ketika panen Isinya banyak pohonnya yang gede, ndak isi. itu kenapa Pak? Itu krono anakan awal. Oh, anakan awal. Jadi masih dalam tahapan pra pertumbuhan. Nah, setelah ketiga bulan ke sana, alhamdulillah anakannya yang kita tanam buahnya maksimal. Ada yang 5 kilo, ada yang 2 kilo, bahkan ada yang lebih. Nah, akhirnya dari gerilya sedikit demi sedikit, dari asal usul 70 pohon. Dari 70 pohon. 70 pohon itu dari Bogor dulu, terus menjadi 480, menjadi ribuan, bahkan sekarang sudah berpuluh-puluh ribu untuk di wilayah Sokawera. Dan alhamdulillah juga dikembangkan juga sama Pak Wasilun, ini yang di Wangon. Alhamdulillah kemarin juga teman bawa 1000 benih pohon Tales Pratama dari sini. Pak, budidaya Tales Pratama itu usia dari tanam sampai panen itu berapa lama? Jadi dulu ketika kita awal mau kerjasama kontrak dengan Bogor, untuk tanam 0 hari sampai panen minimal 6 bulan, maksimal 8 bulan. Ketika lebih dari 8 bulan, maka tidak masuk untuk bikin tepung pratama. Jadi kalau petani yang di sini di Sokawera justru enakan itu ketika dimasak setelah umur 8 bulan ke atas. Tapi untuk masuk ke pabrik ini justru yang 6 bulan sampai 8 bulan. Itu riwayatnya seperti ini. Kalau yang ini udah usia berapa? Kalau ini alhamdulillah dari tanam ini kurang lebih 4,5 bulan. 4,5 bulan. Jadi panen mungkin 2 bulan atau 4 bulan lagi? Kalau kita krono tidak masuk ke Bogor, jadi kita minimal 9 bulan. 9 bulan. Sudah empuk, sudah enak itulah. Distribusinya kemana Pak? Alhamdulillah ketika kita panen, kita upload di online, itu banyak yang datang, bahkan kehabisan, kurang barang. Artinya ini permintaannya juga banyak sekali. Alhamdulillah untuk sekarang walaupun hampir setiap rumah nanem, karena saya sendiri benih saya bagikan ke Jamanga, ke kelompok, ini sudah lebih beribuan. Dari 2019 sampai sekarang belum pernah ada yang ngeluh jualnya ini tidak laku. Alhamdulillah tetap semuanya laku. Kalau satu pohon ini ya, ini tak lihat jaraknya juga setengah meteran apa ya? 60 cm. 60 cm. Satu pohon hasilnya bisa berapa Pak? Satu pohon kalau yang minimal itu 1 kilo. Kalau maksimalnya bisa sampai 8 kilo. Tergantung umur. Jadi ketika umur 6 bulan sampai 8 bulan
biasanya 2 sampai 3 sampai 4. Tapi kalau sampai 12 bulan bisa di atas 5 kilo satu pohonnya. Harga di tingkat konsumen berapa Pak? Kalau tingkat konsumen kita jual di lahan 10.000. Lahan 10.000. Tapi ketika orang yang ngambil di lahan 10.000 terus dikelilingkan 12.500. Artinya masih terjangkau. Alhamdulillah. Olahan selain tepung bisa dibuat apa saja? Alhamdulillah, selain untuk tepung, brownies juga bisa. Brownies dari Thales Pratama bisa. Terus tape Thales Pratama bisa. Tape yang kayak singkong, tape singkong sama aja. Bisa. Terus ini juga sistemnya keripik mungkin juga bisa ya? Keripik sangat-sangat bisa. Keripik ini justru ketika keripik Thales ini kemkyuknya luar biasa, lebih enak. Pak bisa cerita sedikit tentang perawatan ini Pak? Apa namanya? Kalau kita lihat ini kan biasanya ada parit, ada airnya gitu. Ini kan kering semua ya Pak ya? Nah ini kalau perawatan, kalau sistem di Bogor itu kan diairi selalu. Kalau di sini justru kalau selalu diairi, ini bosok. Oh gitu. Jadi dan kita memang harus kering. Harus kering, cuman kering bukan kering tanah tetap kering tapi kering basah, gembur lah bahasanya. Terus sistem tanam pun kita beda. Jadi kita lobangin dulu, setelah dilobangin nanti kita masukin kapur bangunan untuk antisipasi hama. Setelah itu masuk benih. Setelah masuk benih tidak diaruk langsung. Nah, setelah 3 bulan ini baru mulai diaruk. Diaruk seperti ini. Oh iya. Diuruk. Butuh semprot apa enggak Pak? Alhamdulillah kita pakai R15. Kita tetap butuh semprot. Untuk pupuk. Untuk pupuk, terus untuk pestisida kita pakai asap cair. Ya, kayak yang tadi jenengan tadi lihat ada belalang. Jadi kalau 1-2 paling 10 ekor kita belum menyemprot untuk pengusiran hama. Bukan pembasmi hama, tapi mengusir, menghalau. Jadi kita menggunakan asap cair. Pak, ini kan pohon ini kayaknya tidak hanya buah talesnya saja yang bisa dimanfaatkan, tapi kayaknya semuanya Pak. Alhamdulillah. Biasanya apa setelah panen dikemanakan Pak? Kayak Alhamdulillah. Jadi ketika kita cerita daunnya, ini daun ini makanan yang lezat untuk buntil. Oh ya, buntil itu termasuk makanan khas Banyumas. Nah, khas Banyumas buntil. Dan ini ketika jenengan tahu daun ini asalnya online-nya aja per lembarnya ini 2.000. Tapi kalau di sini ndak Mas. Kalau di sini kita ndak jual. Jadi dari batangnya ini untuk sayur, terus daunnya untuk buntil. Nah, ketika yang kuning untuk pakan ikan. Yang disebut sayur lompong apakah? Nah, betul. Sayur lompong ini. Ini lompong ya. Ini batangnya ya. Batangnya, cuman ada keunggulan Mas. Ada keunggulan. Kalau lompong-lompong yang umumnya ini kan kadang ada yang gatal. Oh iya. Kalau ini alhamdulillah enggak gatal. Di sayur seperti biasa pun enggak gatal. Oh, jadi cukup cuci biasa. Nah, dikupas kulitnya, terus dimasak biasa bisa. Kan kadang saya lihat itu malah di kolam-kolam ikan ini untuk pakan ikan. Jenis yang lain berarti. Lah, enggak, yang ini yang kayak gini Mas. Oh, yang kalau yang sudah kuning kayak gini kan nanti dicabutin untuk pakan ikan itu loh. Kalau yang masih hijau ya eman-eman Mas. Sayang itu loh. Karena ketika kita ambil untuk sayur juga enak, cuman untuk masa pertumbuhan tidak boleh diambil. Selama minimal 6 bulan. Kecuali anakannya ketika diambil terus anakannya mau ditanam kan harus dipotong. Nah itu bisa diambil daunnya. Pak, terakhir panen berapa ton Pak? Kalau panen alhamdulillah kita modelnya continue estafet. Jadi tanam ndak bebarengan. Di sini ada, di sebelah belakang ada, terus sana itu lebih lebar lagi. Jadi kita bahasanya biar continue. Jadi kita tanam dari sana selisihnya sampai setengah bulan. Jadi panen hampir setiap setengah bulan panen. Jadi ndak langsung sekali tanam. Kayak ini kan ada yang masih kecil, sebelah sana udah agak gede.
biar kita melayani orang-orang yang sudah pada kelangenan, terus datang, terus bisa membeli untuk Sampai dimasak. berapa kintal nih Pak satu tempat? Alhamdulillah kalau kemarin yang kita deteksi bahasanya ini untuk 400 pohon. 400 pohon itu alhamdulillah sampai dapat 5, bahasanya 5 ton kalau dari sini itu 400 pohon. Dan ini berbeda dengan yang lain, tidak butuh yang sangat, itu artinya kan harus misalnya mungkin cukup tanam, perawatannya tidak intensif, tapi ini lebih longgar gitu ya Pak? Alhamdulillah. Jadi ketika kita tanam memang awal kita harus dipupuk, terus harus diantisipasi untuk hama kayak ulat tanah, itu awalnya. Tapi ketika sudah ditanam 3 bulan baru kita arup, nanti 6 bulan kita arup lagi, 9 bulan kita panen. Jadi cukup 2 kali perawatan, itu bahasanya seperti itu. Walaupun banyak rumput tumbuh, insya Allah tidak bermasalah, aman. Saya ke Pak Wasen ini. Monggo. Pak, kenapa minat juga untuk budidaya talas pratama ini? Ya, kebetulan talas pratama ini satu dikonsumsi oleh setiap orang karena keunggulannya talasnya buket, istilah Banyumas buket, dan empuk juga gurih. Jadi ini kelebihan talas pratama, atau mungkin kalau di Bogor talas Bogor. Itu kemudian saya tertarik mengembangkan ke guru saya ini karena satu, semuanya berfungsi semua. Bisa Ini dimanfaatkan cuma semua ya. 3 dari pertama talasnya untuk kita makan, dan itu betul-betul non kolesterol. Itu yang pertama. Yang kedua, batangnya ini kita sebagai petani tinggal buat masak sayuran. Ini pun sama buat nyuci. Dan di sekitar warga itu semuanya membutuhkan. Sekarang sudah budidaya berapa luas? Saya baru kemarin yang terakhir ambil 1000. Ya, pertama sih kami hanya masih ratusan, 200 yang pertama. Yang ini kemarin 1000. Sudah 1000. Ya, sama perangkat desa Di Wangon. yang dibangun, yang terakhir di Batik Raja. Batik Raja. Ya, itu kemarin 1000 Kedung Beringin. Kalau jenengan nanti hasil panen menyasar konsumen umum atau memang untuk kerjasama juga kontrak ke pabrikan? Kalau kami masih untuk melayani tingkat umum masyarakat, di samping untuk pemberdayaan kita di lingkungan warga sekitar, lahan-lahan pekarangan ibu-ibu, karena ini perawatannya mudah dan memang itu konsumsi dimakan untuk kita, masih peluang sangat besar sekali. Dan rata-rata tanaman lahan di pekarangan kita masih nganggur, belum ada tanaman. Itu survei saya di lapangan, depan rumah pada kosong. Nah, kalau nanti di sampingnya ada sayuran cabai misalkan, itu kan masih bisa ya? Iya. Tumpang sari Justru harus seperti itu, karena cabai itu dengan tanaman talas pratama untuk melindungi, untuk oksigennya saling mendukung. Mungkin sebelumnya udah pernah panen apa belum dari membudidayakan ini, dari yang tadi ratusan sekarang? Iya. Saya baru akan panen ya nanti setelah ini tanaman saya pertama, ya prodi saya pertama. Nah, karena kami diberi diberi pengetahuan dari Pak Imam, kemudian saya icip ya. Dikasih sedekah sama Pak Kiai, dan benar-benar empuk dan enak ya. Tidak hanya sekedar ngelihat di media, ya itu langsung ya. Dan kemudahannya gini Mas Akur, ini dengan kohai kambing saja. Kohai kambing sama yaitu kapur yang dari bangunan. Itu untuk antisipasi jamur itu. Nah, kohai kambing per 3 bulan udah selesai, tunggu panen. Itu enaknya di situ. Biasa sekali ya. Artinya kalau masyarakat kita ulet mau, tidak ada istilah, karena banyak potensi yang bisa dikembangkan begitu ya. Iya begitu. Termasuk juga pengganti nasi. Pengganti nasi. Iya, untuk orang-orang yang kena diabetes, terus cemilan-cemilan orang-orang yang
banyak menghindari makanan-makanan yang Iya. berminyak, berlemak, maka mereka cenderung ke sini, ke Tales Pratama. Pak, misalnya nih ada orang pengen istilahnya bibit atau nanam, nah itu gimana Pak? Mekanisme, model, syarat, dan Kalau awal-awal kan kita masih petani belum yakin dengan talas ini, toh sama-sama talas masa harganya mahal kan, seperti itu. Jadi awal-awal kita membagikan benih. Oh, awalnya. Iya, kita benih itu kita bagikan, siapa yang mau nanam kita kasih. Ternyata alhamdulillah kayak di sini aja Ustadz Burhan itu dikasih hanya 200 pohon, kemarin dapat buah hampir 2 juta lebih gitu loh. Akhirnya kan dari berita itu masyarakat akhirnya sangat antusias. Nah, akhirnya ketika datang ke sini ndak mau dikasih lagi, tapi beli, bahasanya ganti ongkos untuk ambil benihnya. Untuk satu pohonnya kan sampai 1.000 di sini, bahasanya seperti itu. Masih terjangkau lah ya. Alhamdulillah. Misalnya nih Pak, masyarakat baik di Jawa atau luar Jawa yang ingin budidaya ini bersedia memberikan pelatihan Pak? Insya Allah itu memang tugas kita Mas. Jadi kita P4S itu pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Walaupun kita swadaya mitra dari pemerintah. Jadi kita ini intinya bisa melatih petani-petani yang butuh untuk pelatihan dengan bahasanya sertifikat resmi yang mereka dapatkan, misal dari pelatihan budidaya kayak pohon Tales Pratama ini atau budidaya yang lain-lainnya, itu kita bisa melatih dan bisa memberikan sertifikat, bahasanya seperti itu. Oke Pak, nanti kita akan lihat, mungkin ada yang dipanen di sana, kita lihat yang lagi nanam. Lagi nanam ada. Di sana tadi kayaknya ada yang masih kecil-kecil itu di itu apakah benih. itu benih? Nanti kita akan lihat. Demikian rekan-rekan Sobat Folder Desa, bincang-bincang kita. Semoga bermanfaat, dan kalau Anda tertarik nanti bisa hubungi Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas nantinya bisa tumbuh talas yang bagus. Ini diambil setelah bibit induk umur 6 bulan. Nah, kalau sebelum 6 bulan nanti talasnya tidak berisi, hanya akan isi batang sama daun saja. Untuk teknik bibit Tales Pratama, ketika mau ditanam, bibit yang sudah ada di hadapan saya, ini akar atau oyotnya dibersihin terlebih dahulu sampai dengan semuanya bersih. Nah, setelah dianggap cukup bersih, ini seperti ini. Kemudian dipangkas, pakai taktik yang sudah disediakan. Nah, kemudian didiamkan di tempat yang teduh, di emper atau kalau petani ya di gubuk, taruh kayak gitu. Kalau sudah 3 hari ini akan muncul daun yang baru, kemudian ditanam, kemudian sebelum ditanam tadi dikasih kapur bangunan 1 sendok dan maksimal 2 sendok, tapi 1 sendok aja. Itu teknis penanaman dari bibit yang umur sekitar 1 bulan.